Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai materi yang selanjutnya, yaitu tentang formulasi strategi dan juga tujuan perusahaan. Oke, di sini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merepresentasikan hasil yang diharapkan dari beberapa keputusan strategis. Kemudian strategis itu sendiri apa? Strategis merepresentasikan aksi atau action atau hal yang dilakukan untuk mencapai dari tujuan jangka panjang. Nah, di sini waktunya biasanya sekitar 2 sampai 5 tahun. Nah, tanpa tujuan jangka panjang, biasanya perusahaan akan sulit mendapatkan hasil akhir yang jelas. Seperti pernah disampaikan di awal bahwa, perusahaan harus mempunyai tujuan jangka panjang supaya, jelas nanti ke depannya perusahaan itu akan menjadi apa, atau apa yang akan diinginkan perusahaan di akhir nanti. Oke, kemudian tujuan jangka panjang atau tujuan itu harus terukur. Harus kuantitatif, realistis, kemudian mudah untuk dipahami, menantang, hierarkis, dapat diperoleh, dapat dicapai gitu ya, dan juga kongruen di antara beberapa unit organisasi. Oke, kemudian ini ada beberapa term atau istilah dalam objektif. Yang pertama adalah pertumbuhan aset, kemudian juga pertumbuhan penjualan, kemudian ada juga profitabilitas, ada pangsa pasar, ada, diversifikasi, ada earning per share atau pendapatan per saham, kemudian juga tanggung jawab sosial. Oke, kemudian sasaran jangka panjang ini dibutuhkan baik di tingkat korporat, divisi, maupun fungsional dari sebuah organisasi. Kenapa? Karena hal ini merupakan ukuran yang penting dari kinerja manajerial sehingga, dasar untuk, eee, bonus ataupun insentif bagi para manajer itu biasanya berdasarkan pada tujuan jangka panjang dan strategis yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, ini ada beberapa ukurannya. Di level korporat gitu ya, 75% berdasarkan long term objektif, 25% berdasarkan objektif tahunan. Kemudian divisi itu 50-50 dan di fungsional itu biasanya 25%, di long term objektif, 75% di annual objektif. Oke, kemudian ini karakteristik dari objektif, ini sudah ya tadi ya, ada kuantitatif, measurable, realistik, mudah dipahami, challenging, hierarkis, kemudian mudah untuk dicapai dan juga, kongruen. Oke, kemudian ada benefit dari memiliki, tujuan yang jelas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ya. Ada 10 keuntungan ketika kita memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, bisa, lebih mudah untuk mengarahkan ekspektasi di antara, area fungsional atau departemen. Kemudian memungkinkan adanya sinergi, kemudian juga dapat menentukan skala prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir konflik, kemudian juga dapat lebih mudah dalam mengalokasikan sumber daya, desain pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini beberapa, keuntungan perusahaan dalam memiliki tujuan yang jelas. Oke, kemudian, di sini ada financial versus strategic. Di tujuan finansial biasanya, yang ingin dicapai adalah growth di revenue, kemudian growth di earning, pendapatan, kemudian dividen yang lebih tinggi, profit margin, return on investment-nya juga lebih besar, kemudian earning per share-nya juga lebih besar, harga saham meningkat, dan juga peningkatan pada cash flow. Sementara itu untuk tujuan strategis,
biasanya pada market share yang lebih banyak, kemudian, waktu delivery yang lebih cepat dibandingkan dengan pesaing, kemudian waktu untuk, mendesain ke pasar itu lebih cepat, kemudian juga biaya yang lebih rendah, area geografis yang lebih luas, teknologi yang lebih terdepan, dan juga, konsistensi dalam mengimprove atau meningkatkan produk dibandingkan dengan pesaing. Ini beberapa tujuan, strategis yang, akan dicapai oleh perusahaan. Oke, kemudian ada juga yang namanya balance scorecard, ini mungkin sudah sering didengar juga ya. Balance scorecard ini merupakan salah satu teknik evaluasi dan juga, controlling atau pengendalian. Biasanya untuk menyeimbangkan antara, financial dengan, non-financial gitu. Nanti seperti apa kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian, di sini tujuannya untuk, tadi operasional juga, kemudian, beberapa hal di dalam balance scorecard itu juga terkait dengan TQM atau, mutu. Oke, ini gambarannya balance scorecard. Oke, di sini ada 4 komponen, ya, visi dan strategi. Sini ada financial, ada internal business process, ada learning and growth, ada juga customer. Ini yang, akan dicapai di balance scorecard. Oke. Kemudian ini adalah contoh dari, strategic objektif. Di sini mulai dari perspektif yang pertama adalah financial. Perspektif finansial, objektifnya atau tujuannya adalah peningkatan pada profitabilitas. Kemudian ukurannya apa yang dipakai, bisa dari CAGR 5 tahunan, kemudian market share, pangsa pasar produk 1, produk 2, kalau ada produk yang lain ya. Kemudian, EBITDA margin dan juga net income margin. Ini targetnya ada di, kuantifikasi semua. Kemudian dari segi perspektif customer, apa yang ingin dicapai? Produk yang excellent, service yang excellent, kemudian, ukurannya apa? Service level dan lain sebagainya. Targetnya berapa, ini yang tuliskan oleh perusahaan. Internal business process, learning and growth juga sama ya. Jadi di sini, jelas tujuannya apa, ukurannya apa, targetnya berapa. Itu yang ditulis di dalam balance scorecard. Oke, kemudian ini contoh lain ya, masih sama. Ada targetnya, ada ukurannya juga, kemudian ada ekspektasi waktu yang diharapkan dari, yang akan dicapai oleh perusahaan, kemudian responsibility-nya, seperti apa. Oke, kemudian level strategi. Nah, di sini strategi tidak hanya, merupakan tugas dari top eksekutif, tapi juga middle dan, level level lower, level di bawahnya. Contohnya misalnya di dalam satu perusahaan, untuk strategi level korporat itu biasanya oleh CEO. Untuk level divisi biasanya oleh EVP. Untuk, level fungsional itu biasanya ke CFO, CIO, kemudian CMO dan lain-lain. Untuk level di bawahnya lagi, level operasional itu biasanya ke manajer, pabrik, manajer penjualan, manajer keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau di perusahaan kecil seperti apa? Biasanya di perusahaan kecil juga levelnya, untuk level company, perusahaan itu, oleh business owner, pemiliknya, kemudian level di bawahnya lagi hampir sama, level divisi itu per divisi dan juga level fungsional di area fungsional perusahaan. Oke, kemudian, penting untuk semua manajer
di semua level itu mengetahui dan memahami serta berpartisipasi dalam perencanaan strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan koordinasi, memfasilitasi dan juga berkomitmen, sembari juga menghindari dari inkonsistensi dan juga inefisiensi dari eh, di antara departemen, termasuk juga miskomunikasi. Jadi em, masing-masing manajer paham arahnya seperti apa, kemudian mengkomunikasikannya juga lebih jelas. Oke, ini adalah gambaran dari level strategi yang tadi sudah dijelaskan ya. Di level korporat itu adalah CEO-nya, kemudian di level divisi ini EVP biasanya, di level fungsional ada finance, marketing, R&D, manufacturing, sistem informasi, bahkan manajer dari HR. Kemudian di level operasional itu lebih di bawah lagi, itu tanggung jawab dari sales manager, produksi, ataupun pabrik. Nah, bedanya dengan di perusahaan-perusahaan kecil, itu ada 3 level. Di level company ini oleh ownernya sendiri, business owner. Kemudian di level fungsional sama, ada finance, marketing, R&D, manufacturing, kemudian sistem informasi, dan juga SDM. Kemudian di level operasional juga masih sama. Nah, ini beberapa eh, tanggung jawab di masing-masing level strategi tadi. Oke, kemudian hubungan strategi perusahaan di single business. Kalau di single business, perencanaan dari marketing, produksi, kemudian finance, HR dan lain sebagainya eh, setara dan mengarah pada level korporat. Sementara di multi bisnis ini biasanya lebih berjenjang. Jadi dari level korporat tadi, korporat strategi turun ke bisnis unit 1, bisnis unit 2, 3, dan seterusnya kalau ada ya. Kemudian diturunkan lagi ke masing-masing area fungsional. Oke, kemudian di bahasan kali ini kita akan membahas ada 16 tipe strategi, termasuk di dalamnya adalah strategi Porter, Porter generik ada 3 ya, kalau masih ingat, ada diferensiasi, kemudian ada fokus, ada juga cost leadership, nanti akan kita bahas setelah ini. Di sini yang pertama adalah strategi vertikal integrasi. Di strategi vertikal integrasi ada 3 jenis strategi. Yang pertama adalah integrasi forward, kemudian backward, dan juga horizontal. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, di sini strategi integrasi forward itu adalah memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas distributor ataupun pengecer. Jadi dia lebih ke arah mencari kepada si distributor ataupun retailer. Kemudian strategi backward itu kepemilikan, meningkatkan kepemilikan ataupun kontrol kendali atas pemasok perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga ada horizontal integration, itu mencari kepemilikan ataupun juga peningkatan kendali di antara pesaing. Nah, nanti bedanya apa kita bahas ya di yang selanjutnya. Oke, kemudian tipe strategi yang kedua ada intensif strategi. Di sini juga dibagi menjadi 3, ada market penetration, market development, dan juga product development. Oke, di sini market penetration atau penetrasi pasar itu biasanya mencari atau meningkatkan market share, pangsa pasar untuk produk melalui upaya marketing yang lebih besar. Jadi di sini marketingnya, usaha promosinya itu lebih besar untuk bisa meraih market share yang lebih luas lagi. Kemudian market development, di sini ada contohnya memperkenalkan produk atau layanan yang kita miliki saat ini ke wilayah geografis yang baru. Tujuannya sama untuk meningkatkan pasar tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah product development. Di sini product development itu mencari atau meningkatkan penjualan dengan meningkatkan produk,
produk atau servis jasa yang kita jual saat ini dan mengembangkan, produk atau servis yang baru. Jadi, produk yang sudah ada kemudian kita kembangkan produk barunya, kemudian kita, jual lagi. Nah ini untuk, meningkatkan, eee, market share juga. Oke, kemudian yang ketiga adalah strategi diversifikasi. Di sini ada 2 jenis, yaitu related diversification dan juga unrelated diversification. Oke, bedanya seperti apa? Kalau related diversification biasanya menambahkan, lini produk baru ataupun service yang baru dan masih terkait dengan produk maupun service yang kita jual saat ini, gitu. Contohnya misalnya, ketika, eee, berada atau bermain di usaha logistik. Nah, kemudian menambahkan produk atau layanan baru yang masih terkait di logistik juga. Kalau unrelated, itu menambahkan sesuatu yang baru, tapi tidak terkait dengan produk atau service yang kita jual saat ini, gitu. Jadi contohnya misalnya saat ini bergerak di bidang, logistik, kemudian kita tambahkan lini produk baru, penginapan misalnya. Nah itu kan tidak terkait sama sekali. Jadi, itu bedanya antara strategi diversifikasi related maupun yang unrelated. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah strategi defensif. Ini ada 3 juga, ada retrenchment, ada divestasi, dan juga likuidasi. Oke, di sini retrenchment atau penghematan atau penciutan biasanya orang sebut, itu adalah mengelompokkan ulang dengan mengurangi biaya, dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan laba. Contohnya misalnya ketika perusahaan butuh dana segar, maka, dia akan melakukan pemangkasan lini produk ataupun melakukan penutupan pabrik misalnya, atau misalnya juga dengan melakukan pengurangan, karyawan. Nah ini tujuannya adalah untuk bisa, eee, menambah menambah kas atau dana segar gitu ya, untuk, mengatasi penurunan tadi ketika sedang terjadi penurunan penjualan ataupun penurunan laba. Nah di strategi defensif ini, skala prioritas itu juga diberlakukan ketika strategi retrenchment itu gagal atau belum berhasil gitu ya, maka dilakukan strategi yang kedua yaitu divestasi. Strategi divestasi ini menjual, beberapa bagian dari perusahaan untuk memperoleh dana dana segar juga. Jadi ketika terjadi penurunan penjualan atau penurunan profit, penurunan laba, biasanya, ketika strategi retrenchment itu tidak berhasil dilakukan, maka perusahaan melakukan divestasi. Contohnya adalah menjual aset non produktif, bahkan sampai ke aset produktif seperti tanah atau bangunan. Kemudian bisa juga, melakukan hal yang lain seperti, menjual anak perusahaan, itu biasanya dilakukan juga atau melepas saham, kepemilikan saham. Jadi, tujuannya adalah tadi, tetap mempertahankan, eee, laba atau penghasilan, pendapatan perusahaan. Nah, kemudian ketika itu tidak berhasil juga, biasanya dilakukan strategi yang terakhir ini, likuidasi. Nah, ini kalau kata orang merupakan suatu kekalahan karena dia menjual keseluruhan, aset perusahaan. Tapi itu akan lebih baik dilakukan daripada harus terus-menerus kehilangan uang. Jadi lebih baik untuk gulung tikar, lebih baik untuk berhenti beroperasi gitu ya, menghentikan operasional dibandingkan harus terus-menerus, rugi gitu. Jadi, ini adalah alternatif strategi terakhir yang dilakukan perusahaan ketika, strategi retrenchment tadi tidak berhasil dan juga strategi divestasi tadi tidak berhasil juga. Oke. Ini contoh-contoh perusahaan
yang melakukan, strategi-strategi yang tadi sudah kita bahas ya. Ini bisa dibaca sendiri, perusahaan yang melakukan forward integration, backward, horizontal, kemudian market penetrasi, kemudian development market, ada juga product development, ada juga strategi, diversifikasi yang related, ada juga yang unrelated, kemudian yang melakukan retrenchment, divestasi, bahkan likuidasi. Oke, ini tadi gambarannya ya. Jadi ada strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, dan juga strategi defensif. Jadi di sini ada sekitar 11 strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, 11 alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Untuk memilih dari strategi-strategi ini seperti apa, ini dilakukan analisis berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Ketika tadi contohnya masih bisa untuk, hanya kita menjual aset non produktif, maka dilakukanlah penjualan aset non produktif, tidak perlu menjual seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, eee, pilihan apa yang terbaik untuk perusahaan saat itu yang dilakukan, gitu. Tapi ketika semua sudah dilakukan kemudian tidak berhasil, maka salah satu-satunya jalan keluar, ya memang harus menjual semua aset demi, memenuhi kewajiban terutama untuk, kreditur ya. Biasanya perusahaan itu punya kewajiban-kewajiban yang harus mereka bayarkan. Nah, ketika tidak lagi tersedia dana atau uang gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan, maka mereka harus cari cara untuk menjual aset dan menggantikannya menjadi, dana tadi untuk bisa dibayarkan kepada, eee, kreditur-krediturnya. Oke, kemudian ini vertikal integrasi tadi hampir sama ya. Intinya adalah di strategi vertikal integration ini, biasanya perusahaan akan mendekatkan, pemasoknya gitu ya, atau penyedia bahan baku untuk input Eee, produk yang mereka buat, supaya lebih dekat dengan perusahaan. Oke, kemudian tadi ada 11 strategi. Di sini selanjutnya ada 5 strategi Porter, kalau masih ingat ya. Ada cost leadership, ada diferensiasi, ada juga fokus. Nah ini, strategic Porter basisnya atau dasarnya ada 3. Kemudian dari ketiga ini dikembangkan menjadi 5 sekarang. Di cost leadership ada 2 alternatif, di diferensiasi hanya satu, kalau di, strategi fokus juga ada, 2 alternatif. Nah di sini, Porter menekankan strategi itu, sebagai pengaturan organisasi, kemudian prosedur untuk pengendalian dan juga sistem insentif. Kemudian, perlu adanya ahli strategi untuk bisa melakukan analisis biaya manfaat, ini biasanya yang dilakukan ya. Jadi, cost benefit itu dilakukan, kemudian juga, eee, untuk menjalankan tadi mempertimbangkan tiga tiga strategi yang utama yaitu cost leadership, diferensiasi, dan juga fokus. Oke, ini gambarannya, tipe 1 cost leadership, apa bedanya dengan cost leadership yang kedua? Bedanya adalah di yang satu, tipe 1 itu low cost, kalau tipe kedua best value. Nah, biasanya di tipe 1 itu, biaya rendah, strategi berbiaya rendah, kemudian menawarkan produk ke pelanggan atau konsumen di harga yang terendah di pasaran. Kemudian di tipe kedua itu biasanya, memberikan nilai yang terbaik, best value, yang ditawarkan, dibandingkan dengan yang ada di pasar. Nah ini biasanya tipe 1 dan tipe 2 itu ditujukan untuk konsumen-konsumen yang sensitif terhadap harga.
gitu. Kemudian di tipe ketiga itu diferensiasi sama ya, pahami sudah pernah dibahas juga. Intinya adalah, supaya bagaimana caranya supaya produk kita itu unik, berbeda gitu ya dibandingkan dengan, pesaing. Kemudian strategi keempat itu, fokus fokus dengan biaya yang rendah. Itu biasanya ditawarkan kepada kelompok kecil, eee, market niche gitu ya. Kemudian harga yang ditawarkan juga harga terendah yang ada di pasaran. Kalau di strategi tipe 5 itu biasanya, sama, eee, yang ditujukan untuk, market niche juga, tapi biasanya, untuk harga itu base value. Contohnya misalnya tipe keempat tadi, fokus, dan juga biaya tipe rendah gitu ya, itu contohnya Pizza Hut. Jadi dia fokus, kemudian biaya yang dibebankan atau yang ditawarkan cenderung lebih, rendah di pasar. Oke, kemudian ada, diagram terkait dengan tadi 5 strategi Porter. Di sini, yang dijadikan fokus adalah size pasar. Untuk tipe 1 dan tipe 2 itu biasanya ingin mencapai, market share yang luas, gitu ya di sini. Kalau tipe 4 dan 5 itu biasanya untuk, size pasar yang kecil, makanya dia bermain di market niche atau ceruk pasar. Kalau di cost leadership, justru yang dicari sebanyak mungkin, pangsa pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan, gitu. Jadi bedanya adalah kalau di tipe 1 dan tipe 2 ini size pasarnya besar, kalau di tipe 4 dan 5 itu, size pasarnya kecil atau market niche, ceruk pasar gitu ya, yang layani. Oke, kemudian, di sini ada strategi cost leadership tipe 1 dan tipe 2. Di sini tadi sudah dijelaskan juga forward, backward, dan juga horizontal. Ada 2 jenis, low cost dan juga base value. Tapi intinya tetap pada cost leadership, harganya lebih murah di pasaran. Oke, kemudian di sini, bisa efektif jika banyak buyer atau pembeli yang sensitif terhadap harga, gitu. Jadi cost leadership ini akan, efektif ketika, semakin banyak pembeli yang memiliki sensitivitas terhadap harga. Oke, kemudian, dapat mencapai competitive advantage jika, sulit untuk ditiru atau caranya itu tadi ya, tidak mudah untuk disamakan oleh kompetitor atau pesaing. Tuh, jadi di sini, mmm, ini adalah, eee, beberapa cara supaya tipe 1 dan tipe 2 ini tadi efektif di pasaran. Kemudian biasanya, eee, bermain di value chain atau rantai nilai. Rantai nilainya biasanya lebih kecil atau dipangkas lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitor, sehingga biayanya akan lebih murah dibandingkan dengan kompetitor. Oke, kemudian strategi diferensiasi tipe 3 tadi, di sini, intinya adalah strategi, produk yang ditawarkan itu harus berbeda dan juga unik. Oke, kemudian yang harus, diperhatikan juga adalah untuk bisa memenuhi preferensi dari pembeli semaksimal mungkin. Jadi perlu adanya pengamatan atau riset, supaya bisa
mempelajari apa sih yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh pembeli, preferensi seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian perlu juga adanya koordinasi yang kuat antara R&D dan marketing. Jadi setelah tadi melakukan analisis, mempelajari apa saja kebutuhan konsumen, kemudian pihak marketing juga harus tektok nih dengan R&D, nanti pemasarannya seperti apa. Kemudian akan efektif jika sulit ditiru atau diduplikasi oleh rival. Ini juga sama tadi ya, dengan tipe yang 1 dan 2. Oke, kemudian tipe keempat dan kelima atau strategi fokus. Di sini meskipun market niche-nya targetnya merupakan market niche, tapi akan lebih efektif jika market niche tadi jumlahnya banyak, kemudian profitable dan selalu bertumbuh. Nah, ini. Jadi yang dilayani memang hanya kelompok-kelompok kecil tertentu, tapi akan lebih spesifik, lebih menarik jika market niche tadi semakin banyak, gitu. Kemudian tadi melayaninya hanya untuk ceruk-ceruk kecil. Jadi tidak melayani pangsa pasar yang besar, tapi yang dilayani adalah ceruk-ceruk kecil. Oke, kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara 5 strategi tadi ya, low cost. Yang pertama adalah low cost, kemudian strategi diferensiasi, kemudian base value, kemudian fokus pada low cost tadi, fokus juga tapi dengan base value. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Intinya pada strategi berbiaya rendah, itu biasanya harus teliti, harus benar-benar diperhitungkan komponen biayanya supaya nanti di akhir output-nya biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pesaing. Oke, kemudian selanjutnya adalah kerjasama antar kompetitor atau kolaborasi ya. Nah, di sini penting sekarang untuk melakukan kolaborasi bahkan di antara kompetitor. Ini dapat tercapai jika masing-masing perusahaan tadi bisa berkontribusi secara aspeknya masing-masing, contohnya teknologi, distribusi, ada yang berkontribusi mungkin di risetnya ataupun di kapasitas manufakturnya. Contoh dari kolaborasi antar kompetitor ini adalah industri airline atau penerbangan. Oke, kemudian joint venture atau kemitraan ini juga sudah sering dibahas juga. Biasanya terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bekerja sama gitu ya, dengan tujuan untuk mencapai atau meraih beberapa peluang yang baru. Nah, contohnya misalnya ekuitas saham. Nah, untuk seperti apa bentuk kerjasamanya, bisa R&D, kemudian bisa distribusi, lintas distribusi, kemudian perjanjian lisensi, ataupun perjanjian lintas manufaktur. Ini contoh perjanjian kerjasama. Oke, selanjutnya merger akuisisi. Ini juga udah sering dibahas juga ketika ada 2 organisasi yang berbeda kemudian bersatu, ya. Ada yang dibeli, ada yang merger, ada yang bersatu, ada yang dicaplok gitu. Jadi perusahaan yang lebih besar membeli atau mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil ataupun sebaliknya misalnya. Kemudian ada juga outsourcing, bisnis proses outsourcing. Di sini ketika satu perusahaan itu
memberikan pekerjaannya kepada vendor untuk beberapa, fungsional areanya, contohnya HR, kemudian sistem informasi, payroll, keuangan, ataupun customer service. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan outsourcing itu punya beberapa alasan, yaitu supaya, bisa lebih murah atau perusahaan itu ingin fokus terhadap core bisnis yang mereka miliki, atau perusahaan, ingin layanan yang lebih baik. Contoh misalnya, perusahaan A, bekerja sama dengan perusahaan penyedia, atau, perusahaan yang bergerak di bidang HR. Contohnya untuk, biasanya untuk perekrutan ya. Nah, dibandingkan mereka melakukan sendiri perekrutan, harus, menyediakan biaya untuk mengadakan perekrutan, biasanya mereka akan, memberikan kepada vendor, supaya vendor yang melakukan hal itu. Jadi, perusahaan A tadi bisa lebih fokus terhadap bisnis dibandingkan dengan hanya, memikirkan bagaimana merekrut karyawan yang baru gitu. Sementara itu bukan core utama dari bisnis yang dijalankan oleh perusahaan A tadi. Oke, kemudian ada juga first mover advantage, ini juga sudah sering dibahas. Itu merupakan strategi satu perusahaan untuk masuk ke pasar dengan produk yang benar-benar baru gitu ya, sehingga produk itu menjadi perusahaan atau produk yang pertama yang dimiliki. Oke, kemudian, ini jenis yang lain joint venture tadi sudah ya. Ada juga yang, menjadikan anak perusahaan itu beroperasi untuk bisa lebih, memberikan manfaat kepada perusahaan parent-nya atau perusahaan induknya. Kemudian strategic alliance di sini, atau usaha patungan tadi biasanya, terjadi di antara beberapa perusahaan. Contohnya yang satu menyediakan manufacturing, kemudian partnernya menyediakan, marketingnya. Jadi, mereka bekerja sama. Kemudian ada juga konsorsium atau konsorsia. Ini, merupakan hubungan yang saling terkait di bisnis, biasanya juga per project gitu ya, per proyek yang dilakukan. Oke, kemudian outsourcing tadi sudah juga ya dibahas, menggunakan vendor di luar dari perusahaan. Oke, kemudian merger dan akuisisi tadi masih sama, sudah dijelaskan juga ya. Di sini, tujuannya, ini beberapa tujuan dilakukannya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, kemudian ataupun juga menciptakan operasional yang lebih efisien, kemudian memperluas cakupan geografis, memperluas kategori produk, kemudian juga bisa untuk, eee, akses ke teknologi yang baru, atau mencoba menciptakan industri yang baru. Ini beberapa tujuan strategisnya. Oke, kemudian, strategi di perusahaan strategi di organisasi nonprofit ataupun pemerintahan. Nah, mungkin sudah tahu ya bahwa strategi nonprofit itu, di organisasi nonprofit itu pasti yang pertama tidak membayar teks, kemudian yang kedua tidak memiliki pemegang saham untuk memberikan modal. Jadi ini bedanya antara, nonprofit dengan profit, perusahaan nirlaba dengan perusahaan laba. Oke, kemudian, biasanya perusahaan nirlaba itu, ini tadi ya, dibandingkan dengan perusahaan profit, itu akan sangat bergantung pada pembiayaan dari luar. Oke, contoh-contoh, organisasi
non-laba atau nirlaba itu fasilitas-fasilitas keagamaan, institusi pendidikan, organisasi, kesehatan atau medis, kemudian pemerintahan, yayasan, dan juga, politik. Ini contoh-contoh organisasi nirlaba. Oke, kemudian manajemen strategi di, perusahaan kecil, intinya adalah, biasanya di perusahaan kecil itu ada lack pengetahuan atau kurangnya pengetahuan di manajemen strategis, sehingga itu nanti akan menyebabkan, eee, banyak masalah atau kendala bagi pemilik usaha. Oke, kemudian, masalah lain yang sering ditemukan adalah, konsep manajemen strategis untuk usaha-usaha kecil atau, perusahaan kecil tadi adalah kurangnya modal yang cukup untuk mengeksploitasi atau menganalisis peluang-peluang eksternal. Nah, ini yang bisa menyebabkan, karena tadi kurangnya dana sehingga kurang, riset, kurang, penelitian gitu ya, tentang manajemen strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, kemudian, biasanya juga, manajemen strategi di perusahaan yang kecil itu lebih informal dibandingkan dengan perusahaan besar, tapi tetap bahwa perusahaan kecil, yang akan terlibat di dalam manajemen strategis. Oke, jadi ketika, perusahaan kecil tadi melakukan perencanaan manajemen strategi, maka akan lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan yang, sama sekali tidak melakukan perencanaan dalam, strategi perusahaan mereka. Nah itu jadi, tetap meskipun, lebih informal, biayanya lebih, sedikit, kemudian mungkin ada lack knowledge juga, tetap perusahaan kecil yang melakukan manajemen strategis itu akan lebih, baik dibandingkan yang tidak melakukan. Oke, mungkin, itu tadi, sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai, jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.